Ada banyak sosok ulama pejuang yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nama Kiai Abdul Halim adalah salah satu dari sekian diantaranya. Kiai Abdul Halim adalah satu-satunya ulama Sunda Jawa Barat yang karismatik dan terlibat aktif dalam proses pembentukan NU di Surabaya tahun 1926, sekaligus merintis kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Kiai Abdul Halim memulai kiprahnya dalam rangka menumbuh kembangkan nasionalisme saat itu. Bermula dengan keaktifan dirinya melalui Nahdlatul Wathon tahun 1916 sampai 1924 dan Tasfirul Afkar tahun 1918. Bahkan spirit nasionalisme dikeluarkan Kiai Abdul Halim melalui nazam syair Ya dan Wathon sejak tahun 1918. Kiai Abdul Halim selalu melangkah bersama dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah di bawah arahan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tanpa bermaksud meniadakan yang lain, ketiganya adalah tokoh inti dalam peristiwa pembentukan NU di Surabaya. Jejak dan perjuangan ini ia tulis dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perjuangan Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang terbit secara terbatas untuk pertama kalinya pada tanggal 12 September tahun 1970. Ulama asal Majalengka ini menjadi tokoh sentral dalam dua peristiwa penting sejak awal kemerdekaan. Pertama, pertempuran 10 November Surabaya 1945. Kedua, peran Kiai Abdul Halim dalam menyadarkan masyarakat dan tokoh agama akibat terpapar gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Menurut Kiai Sargozi, saat peristiwa 10 November 1945, Kiai Abdul Halim adalah Panglima Laskar Hizbullah Majalengka. Setidaknya atas pengakuan Kiai Sargozi ada 3 hal penting. Pertama, proses rekrutmen dan penggemlengan untuk mempertebar jiwa tauhid dan semangat juang para anggota Hizbullah. Saat itu selain mengajarkan ilmu bela diri juga ilmu hikmah atau kanuragan. Kedua, bersama Kiai Abbas Buntet, Kiai Abdul Halim memberikan petunjuk strategis kepada pasukan Hizbullah yang menyangkut taktik strategi gerilya perjalanan pasukan sebelum perang. Taktik ini sebelumnya berdasarkan pengalaman dirinya memahami rute menuju Surabaya melalui Losari, Tegal, Comal, Batang, Semarang, Sragen, Madiun, Kertosono, Tebuireng, Jombang, Krian Sidoarjo sampai ke Surabaya. Jauh sebelumnya, tepatnya mulai tahun 1916, Kiai Abdul Halim pernah berjalan kaki 14 hari dari Majalengka menuju Surabaya hanya dengan menggunakan kunyit. Rute inilah yang kemudian dilalui pasukan Hizbullah dengan taktik gerilya menuju Surabaya. Ketika sebagaimana disaksikan Kiai Sargozi bahwa saat pertempuran berlangsung, Kiai Abdul Halim menunjukkan karomahnya, yaitu melempar sorbannya hingga menjadi pesawat tempur. Secara fisik, itu bukanlah pesawat tempur, namun di mata tentara sekutu yang tampak adalah pesawat terbang. Selain itu, saat ini terdapat peninggalan tombak yang dipakai pasukan Hizbullah saat pertempuran berlangsung. Tombak itu berisi azimat atau doa-doa khusus sebagai salah satu upaya membentengan diri. Ada juga tongkat peninggalan Kiai Abdul Halim yang dibawa saat pertempuran. Tongkat tersebut juga berisi azimat. Itu adalah karomah Kiai Abdul Halim dengan beberapa tokoh masa itu, salah satunya Kiai Abbas Buntet Cirebon. Demikian peran Kiai Abdul Halim saat pertempuran Surabaya 1945. Selain itu, masih di sekitar awal kemerdekaan Indonesia, Kiai Abdul Halim berperan dalam rangka
menyadarkan masyarakat dan tokoh agama yang dianggap terpapar atau terprovokasi oleh ideologi DIY yang didengungkan oleh Kartosoewirjo. Cara meluruskan gagal paham terkait pengaruh DIY adalah dengan melakukan cara pendekatan kemanusiaan sebagai perwujudan dari silaturahmi, suatu tradisi kiai pesantren yang telah ia jalankan sejak masih muda. Dikisahkan Ki Abdul Halim mendatangi kelompok masyarakat tertentu seperti orang-orang yang sedang berjudi, minum minuman dan sebagainya dengan niat silaturahmi sekaligus membawa misi untuk menyadarkan masyarakat setempat atas pengaruh DIY. Caranya pun cukup unik. Ki Abdul Halim memberikan uang tanpa menakut-nakuti mereka. Selain itu, Ki Abdul Halim juga memberikan pencerahan terkait dasar negara Indonesia berupa Pancasila yang sudah final dan harus diterima demi kemaslahatan, kerukunan, keamanan bangsa dan negara. Berdasarkan kesaksian tokoh sepuh Majalengka, cara yang dilakukan Ki Abdul Halim cukup berhasil. Demikianlah sepenggal cerita Ki Abdul Halim Majalengka dalam merebut mempertahankan merawat jagat di bumi pertiwi yang menjadi bukti kecintaan dirinya kepada sang saka merah putih hingga akhir hayatnya. Sesuai dengan semboyan perjuangannya, cinta tanah air adalah bagian dari iman.